Proyek prioritas Jawa Tengah tahun 2021 hingga 2023. Ada cukup banyak proyek strategis prioritas yang akan dibangun di Jawa Tengah pada tahun 2021. Baik anggaran APBD provinsi maupun APBN yang telah dicanangkan dan disahkan di tahun 2018 hingga 2020 yang kemudian tertunda pelaksanaannya akibat pandemik corona. Jawa Tengah merasa perlu memacu lebih cepat pembangunan infrastruktur agar mampu menarik investor dan memutar roda perekonomian lebih cepat. Dalam peringkat skor dan daya saing 33 provinsi, di mana di dalamnya dinilai pembangunan infrastruktur, Jawa Tengah berada di peringkat 6, di bawah Riau di peringkat 5, peringkat 4 Kalimantan Timur, peringkat 3 Jawa Barat, peringkat kedua Jawa Timur, dan peringkat pertama DKI Jakarta. Ada 7 pekerjaan fisik skala prioritas yang akan dikebut pada awal 2021. Di antaranya flyover Ganevo Meranggen yang berada di ruas Semarang Godong, pembangunan gedung baru DPRD Jawa Tengah, Masjid Agung Jawa Tengah di Magelang, jalan dan jembatan ruas Bandung Sari Salem Brebes, proyek Jateng Valley, serta flyover di Buntu Banyumas dan flyover Ahmad Yani Pasar Kroya, serta yang terakhir flyover Kubang Kangkung Kawunganten Cilacap yang akan dibangun tahun 2023. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Hanung Triyono mengatakan pengerjaan sejumlah proyek fisik tersebut direncanakan awal 2021 menggunakan APBD Jawa Tengah sebesar Rp 1,1 triliun. Dua dinas akan menjadi leading sektor dalam proyek fisik skala prioritas tersebut, yakni DPU Bina Marga dan Cipta Karya serta DPU Sumber Daya Air dan Tata Ruang atau Pusdataru. Secara rinci, penggunaan anggaran tersebut untuk belanja operasional 450 miliar dan belanja modal 659 miliar. Sebagian besar anggaran itu untuk pembangunan sejumlah proyek, mulai dari infrastruktur jalan hingga penyediaan air bersih. Di awal tahun 2021 juga akan mulai dibangun jaringan irigasi provinsi, kemudian penanganan banjir dan rob, saluran pipa air minum di wilayah Bregas atau Brebes Tegal Slawi, dan jaringan pipa gas Petanglong atau Pekalongan Batang dan Kota Pekalongan. Atas petunjuk Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, pengerjaan proyek tersebut menggunakan sistem padat karya dan prioritas tenaga setempat. Tujuannya untuk menambah penghasilan masyarakat setempat di tengah pandemi COVID-19. Inilah informasi singkat dan foto lokasi 7 proyek pembangunan infrastruktur yang dimaksud. Yang pertama, flyover Ganevo. Mulai pengerjaan awal tahun 2021 dan ditargetkan selesai pada akhir Maret 2023. Flyover ini terletak di Desa Kembang Arum, Kecamatan Meranggen, Kabupaten Demak. Flyover Ganevo akan dibangun di atas rel kereta api dengan panjang 700 meter, ketinggian 7,2 meter, lebar 13,5 meter, tiang penyangga 11 buah, dan 2 arus pada ruas Semarang Purwodadi dan sebaliknya. Kemudian diberikan jalur putar untuk lalu lintas warga lokal, pembatas kiri kanan anyaman besi, anak tangga bagi pejalan kaki, dan penerangan jalan umum. Anggaran yang digelontorkan mencapai 109 miliar dan dikerjakan oleh PT Brantas Abipraya Persero bekerja sama dengan PT Heroni Karya Semesta. Yang kedua, pembangunan gedung baru DPRD Jawa Tengah. Proses pembangunan gedung baru DPRD Jawa Tengah sudah dimulai dikerjakan dengan merobohkan bangunan kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD Jawa Tengah yang akan dijadikan lokasi gedung dewan. Gedung ini didesain 11 lantai dengan total nilai 139 miliar, dana multi-years mulai anggaran 2020. Pembangunan gedung baru DPRD Jawa Tengah ini direncanakan
11 lantai dengan 7 lantai digunakan untuk anggota dewan, sedangkan 4 lantai lainnya digunakan untuk kantor BPKAD pengganti gedung yang dirobohkan untuk lokasi. Yang ketiga, Masjid Agung Jawa Tengah Magelang. Pembangunan Masjid Agung Jawa Tengah di Kabupaten Magelang direncanakan mulai tahun 2021. Anggaran pembangunan MAJT ini sebesar 450 miliar. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Bapeda dan Litbangda Kabupaten Magelang Sugiono mengatakan, rencana pembangunan Masjid Agung Jawa Tengah di Kabupaten Magelang menempati lahan seluas sekitar 5 hektar. Untuk pengadaan lahan dari 5 hektar lebih tersebut terdiri dari 1,7 hektar milik Pemkab Kabupaten Magelang, kemudian 3,4 hektar oleh Provinsi Jawa Tengah. Inilah 3 pemenang lomba desain Masjid Agung Jawa Tengah dan 1 yang terpilih untuk dijadikan bangunan. Yang keempat, jalan dan jembatan ruas Bandung Sari Salem Brebes. Proyek ini merupakan paket pembangunan wilayah Pantura sejak 2018 dan adanya jalan yang longsor, termasuk rehabilitasi jembatan Ciberete ruas Bandung Sari Salem senilai 6,1 miliar. Bagian dari paket jalan dan jembatan dana tahun anggaran 2018 sebesar 633,6 miliar. Untuk 265 paket terdiri dari 164 paket konstruksi, 37 konsultasi, dan 64 paket barang dan jasa. Yang kelima, Jateng Valley. Proyek pengembangan Taman Wisata Jateng Valley seluas 371,88 hektar di Desa Ungaran, Kecamatan Ungaran, Kabupaten Semarang yang pembangunannya dimulai tahun ini. Diyakini proyek ini akan menyedot kunjungan turis asing setelah Candi Borobudur. Jateng Valley yang digadang-gadang menjadi taman wisata terbesar se-Asia Tenggara bakal dilengkapi 7 zona wisata. Tempat wisata ini sudah digagas sejak lama. Bahkan izin interchange Jateng Valley dengan ruas tol Ungaran, tol Semarang Solo sebenarnya sudah ada sejak 2016. Investasi Taman Jateng Valley dengan 7 zona diperkirakan mencapai lebih dari 2 triliun dengan investor atau pengembang proyek PT Taman Wisata Jateng. 7 zona Jateng Valley tersebut adalah Tema Park, Water Park, Mini Zoo, Cultural Plaza Jateng, Ecolodge atau Resort, dan Amphitheater. Replika kapal Nabi Nuh akan dibuat. Ini sesuai dengan artikel admin tahun 2014 yang mengangkat tema bahwa Nabi Nuh dan Bahtera Nuh diyakini berasal dari Jawa Tengah. Monggo dilihat video admin yang berjudul Misteri Bahtera dan Nabi Nuh dari Jawa. Yang keenam, flyover Buntu Banyumas dan flyover Pasar Kroya Cilacap. Pembahasan flyover Kroya dan Buntu sudah ditampilkan di channel ini. Silahkan lihat video dengan judul Proyek Kroya Gila atau Video Desa Rasa Ibu Kota dan Kroya Metropolitan Bukan Hayalan. Flyover Ahmad Yani Pasar Kroya dianggarkan 100 miliar dari APBN dan pembebasan lahan 32 miliar dari APBD Provinsi Jawa Tengah serta 1 miliar dari APBD Kabupaten Cilacap untuk mengurus administrasi. Khusus untuk pembangunan flyover Pasar Kroya dan Buntu Banyumas memang belum di launching detail engineering design. Tapi kalau melihat nilai proyek yang tak beda jauh dengan flyover Ganevo, ya sementara lihat video DID flyover Ganevo Meranggen. Demikian juga yang ketujuh, yaitu proyek flyover Kubang Kangkung Kabungan akan dibangun di perlintasan KA nomor 450 km 369 plus 7 sampai 8 Desa Kubang Kangkung Kabungan Cilacap.
Kesadaran masyarakat diperlukan semasa pembangunan infrastruktur tersebut, karena dalam masa pembangunan berbagai kenyamanan akan terganggu. Misalnya lalu lintas jalan tersendat atau bahkan jalan diputar lebih jauh. Debu atau belet akibat penggalian, berisik atau pengeng dan berlangsung selama 2 tahun. Perubahan ke arah kemajuan memang butuh waktu dan pengorbanan. Namun jika sudah difungsikan, keuntungan jauh lebih banyak dirasakan. Sementara lihat juga video ini, pantengin sambil klik like, subscribe karo bel lur. Kring-kring, menkoana video proyek gue dibahas maning, Rika dine ngerti sekang notifikasi HP. Matur suwun.